Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau menjelaskan materi tentang gerak vertikal atas. Nah, gerak vertikal atas itu masuk ke dalam gerak lurus. Jadi kan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang GLB, GLBB. Nah, sekarang kita membahas tentang gerak vertikal atas. Nah, gerak vertikal atas itu terjadi pada misalkan kita melemparkan sebuah bola dari di bawah ke atas. Nah, itu masuk ke dalam gerak vertikal atas. Nah, untuk pelemparannya sendiri itu bisa terjadi misalkan ini tanah ya. Kita melempar ke atas. Jadi dari tanah ke atas bolanya. Kemudian atau kondisi kedua itu kita lempar bola atau lempar apapun dari ketinggian tertentu. Nah, ini tanahnya. Jadi kita lempar tuh dari ketinggian tertentu. Nah, kita lempar ke sini, nanti jatuhnya akan ke tanah lagi. Jadi akan ada dua kondisi. Nah, untuk kondisi yang pertama, karena kita melempar langsung dari atas tanah, berarti nanti Y0-nya itu bernilai 0. Sedangkan untuk kondisi kedua, Y0-nya itu sama dengan tinggi gedungnya. Karena kita kan melemparnya di atas gedung. Kemudian, untuk rumus-rumus yang akan kita gunakan, untuk yang kondisi pertama, sebenarnya rumusnya itu mirip dengan GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja nanti ketinggiannya kalau di GLBB kan H ya. Sorry. Kalau di GLBB kan mainnya jarak. Nah, kalau gerak vertikal atas itu nanti jaraknya kita ganti Y. Jadi kalau kita menggerakkan vertikal ke atas itu kan kalau secara koordinat kartesius itu berada pada sumbu Y. Jadi nanti jarak pada GLBB kita ganti dengan Y. Kemudian percepatannya kita ganti dengan gravitasi. Kemudian karena misalkan kita melemparkan bola dari bawah ke atas, itu akan terjadi perlambatan. Jadi kalau kita melempar bola, itu lama-kelamaan bolanya kan akan berhenti di suatu titik, terus baru jatuh lagi. Jadi kecepatannya akan semakin ke atas akan semakin melemah. Jadi nanti kita akan menggunakan tanda minus. Nah, langsung saja ke aplikasi rumusnya. Jadi VT sama dengan V0 min GT. Kemudian rumus keduanya adalah V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Kemudian VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Ini adalah untuk rumusnya. Kemudian kalau yang rumus kondisi kedua itu kita tinggal tambahkan aja Y0-nya. Misalkan VT sama dengan V0 min GT. Kemudian yang bagian Y V0T min setengah GT kuadrat. Nah, ini baru kita tambahkan Y0. Kemudian untuk yang VT sama dengan V0 kuadrat min 2G delta Y. Ini adalah rumusnya, perbedaannya hanya pada bagian yang ini berarti. Delta Y itu artinya adalah selisih ya. Jadi selisih ketinggiannya. Kemudian ada beberapa syarat. Jadi kalau misalkan yang ditanyakan adalah Hmax. Ketika yang ditanyakan adalah Hmax, artinya nanti kecepatan bola tersebut itu sama dengan 0 meter per second. Jadi ketika kita, misalkan ini tanah ya, terus ketika kita melempar bola nih, nah dia kan akan sampai di titik maksimum. Nah, titik maksimum ini memiliki kecepatan 0. Jadi sebelum bola turun, dia akan mencapai di suatu titik, dia akan berhenti dulu, baru nanti akan turun. Makanya nanti VT-nya itu adalah 0. Kemudian dia akan mencapai tanah, artinya Y-nya itu akan sama dengan 0. Sampai situ paham ya? Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Jadi ada sebuah benda di permukaan bumi dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 100 meter per second. Berarti V0-nya itu adalah 100 meter per second. Kemudian gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Kita disuruh mencari ketinggian benda saat kecepatannya 50 meter per second. Oke, jadi ketinggiannya berarti nanti simbolnya adalah Y ya.
ketinggiannya saat V-nya itu adalah 50 meter per second. Oke, tadi di gerak vertikal atas kita kan punya 3 rumus. VT sama dengan V0 min GT, kemudian Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. Nah, di sini karena yang dicari Y, kemungkinan kita bisa menggunakan rumus ini atau ini. Nah, kira-kira gimana? Kita akan mengambil yang mana? Kalau kalian bingung, kalian coba aja satu persatu. Nanti yang tidak bisa dikerjakan, nggak usah kalian pilih. Contoh, misalkan yang bagian ini nih, kita kan perlu variabel T atau waktu. Sedangkan di soal tidak diketahui waktunya. Berarti kita tidak bisa menggunakan rumus yang kedua. Maka kita coba rumus yang ketiga. VT kuadrat. VT-nya V akhirnya adalah 50 ya, karena kita mau cari ketinggian saat kecepatannya itu 50. Berarti 50 kuadrat sama dengan V0 nya adalah 100 kuadrat min 2 dikali 10 dikali Y. Kemudian 100 kuadrat dikurangi 50 kuadrat, kita pindah ruas 20Y. Maka 20Y sama dengan, ini kita hitung nanti dapat 7.500, sehingga nanti Y-nya akan didapatkan 375 meter. Nah, ini adalah jawaban untuk yang A. Selanjutnya, untuk yang B yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, berarti Y max. Y max itu tadi ada syaratnya terjadi ketika VT-nya sama dengan 0. Berarti nanti kita bisa menggunakan rumus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GY. VT-nya kan berarti 0, kemudian V0 nya adalah 100 kuadrat min 20 kali Y. Y-nya adalah tadi sudah didapatkan atau belum? Belum ya, itu yang ada, itu yang dicari ya. Oke. Kalau di A tadi itu kita mencari ketinggian tetapi bukan maksimum, tapi pada kecepatan tertentu. Nah, yang kedua ini kita mencari tinggi maksimumnya, sehingga nanti didapatkan 20Y sama dengan 23 10.000. Maka Y-nya ini bisa dicoret sama dengan 500 meter. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan adalah waktu untuk sampai tanah. Oke, untuk mencapai tanah tadi ada syaratnya, yaitu Y-nya sama dengan 0. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua, V0 dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Kita mau cari T-nya ya, berarti Y-nya itu 0. Ini adalah 100T min setengah dikali 10T kuadrat, menjadi 0 sama dengan 100T min 5T kuadrat. Kalau kita bagi 5 berarti 0 sama dengan 20T min T kuadrat. 0 sama dengan T-nya kan sama, berarti seperti ini. Kemudian dikali, oke, kita pindah ruas dulu aja biar nggak bingung. Ini kita pindah ke kiri, berarti jadi positif. 20-nya kita pindah jadi negatif, sama dengan 0. Karena di sini ada T sama, T-nya dikeluarin, biar menjadi T kuadrat berarti T harus dikali berapa? Kali T. Untuk menjadi 20T berarti T harus dikali berapa? Minus 20, sama dengan 0. Jadi T-nya bernilai 0 atau T-nya bernilai 20. Nah, berarti nanti yang kita ambil itu adalah yang T-nya dalam 20 second, karena nggak mungkin waktunya itu 0. Selanjutnya, untuk menjawab soal yang D, kecepatan benda saat sampai di tanah, kita bisa menggunakan rumus pertama, di mana VT sama dengan V0 min GT, kemudian VT itu yang dicari, V0-nya adalah 100, G-nya 10, T-nya kan tadi 20 ya, berarti langsung kita masukkan 100 min 200, maka VT-nya akan dapat minus 100. Kemudian kalau teman-teman tanya, kok minus kak? Gimana? Maksudnya gimana? Oke, misalkan gini, kita melempar sebuah benda ke atas gitu ya, nanti kan dia akan turun. Jadi yang pertama ini punya kecepatan misalkan 100. Jadi ketika dia turun kan beda arah. Kalau beda arah seperti biasa kalau fisika itu ditandai dengan adanya perbedaan plus atau minus ya kan. Jadi kalau pertamanya arah ke atas dia positif, nanti ketika dia turun arahnya dia akan negatif karena dia berbeda arah.
Untuk soal nomor 2, jadi ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 60 meter. Oke, kita coba gambarkan dulu. Misalkan ini adalah tanah. Kemudian di situ dilempar dari menara ya, tingginya 60 meter. Berarti kita gambarkan dulu menaranya. Ini adalah 60 meter. Berarti pelurunya ditembakkan dari atas ini. Ya. Kemudian bila kecepatan awal peluru adalah berarti V0-nya adalah 20 meter per second, maka tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah. Oke, nah langkah pertama itu kita akan menghitung waktunya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari Hmax itu kan kita tahu VT-nya akan 0. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 min GT. VT-nya kita isi 0, V0-nya adalah 20, 10 kali T. Maka 10T sama dengan 20. Jadi T-nya sama dengan 2 second. Artinya apa? Artinya ketinggian maksimum atau peluru itu bisa berhenti atau mencapai ketinggian maksimum atau memiliki kecepatan 0 ketika selama 2 second gitu ya. Jadi kan ini ditembakkan sampai di titik tertentu, misalkan titik tertinggi. Nah, ini tuh butuh waktu 2 second gitu. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, kita akan mencari tinggi maksimum yang bisa dicapai menggunakan rumus Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Karena dia dilempar dari menara, berarti kita tambahkan Y 0. Sehingga V0-nya adalah 20 dikali T-nya adalah 2 min setengah, G-nya 10, T kuadrat berarti 4 ditambah Y0 60 meter sama dengan Y-nya 40. Ini bisa kita coret 2 berarti min 20 plus 60, maka Y-nya dapat 80 meter. Jadi, tinggi maksimum yang dicapai peluru dihitung dari tanah itu totalnya adalah 80 meter.